Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Rahasia Bunga Desa, dengan para pemain Ferry Fadli sebagai Kamaswara, Arya sebagai Sabalangit, Aik sebagai Kansuti, Kristiana sebagai Nyai Cepiring, Suryadin sebagai Kiproko, dan pengantar cerita Hasdi Suhastra. Langit segera meramu obat-obatan untuk menyembuhkan luka murid tunggalnya. Tapi baru saja tangannya meraih dedaunan yang akan ditumpuknya, tiba-tiba saja dia mendengar desah napas seseorang di tempat itu. Aku mendengar desah nafas seseorang di sekitar sini. Kurang ajar. Apakah dia Kamaswara? Oh, tidak. Rasanya tidak mungkin kalau dia Kamaswara. Hai keparat, keluarlah kau. Jangan coba-coba bersembunyi. Aku mendengar desah nafasmu. Ayo tunjukkan siapa kau. Luar biasa. Ternyata pendengaranmu sangat tajam sekali, orang tua. Siapa kau? Apa maksudmu berada di tempatku? Semula aku sebenarnya tidak mempunyai maksud apa-apa. Tapi setelah melihat perbuatan biadabmu, tiba-tiba saja aku ingin mengetahui apa yang akan kau lakukan selanjutnya. Kurang ajar. Sebaiknya kau tinggalkan tempatku dan jangan campuri urusanku. Aku tidak turut campur dengan urusanmu. Aku hanya ingin melihat apa yang akan kau lakukan. Apakah ini juga salah? Jangan berpura-pura bodoh kau anak muda. Kalau aku katakan pergi, maka pergi kataku. Jangan sampai kemarahanku berubah menjadi liar. Beginikah caramu menyambut tamu, orang tua? Aku tidak pernah merasa mempunyai seorang tamu. Bagiku, orang asing yang belum kuketahui asal-usulnya adalah musuh. Aku orang yang selalu waspada menanggapi keadaan, anak muda. Oh, sebegitu jauhkah rasa takutmu terhadap orang-orang asing? Jahanam! Kau pikir aku tidak mempunyai keberanian? Sehingga kau menafsirkan kewaspadaanku sebagai alasan bahwa aku orang yang penakut? Bukankah kau sendiri yang berkata demikian? Kurang ajar. Katakan, siapa namamu yang sebenarnya? Dan jangan coba-coba menustaiku. Aku akan membunuhmu setelah mengetahui siapa namamu. Ternyata kau mempunyai rasa baik juga, orang tua. Baiklah. Mungkin kau sudah tidak sabar untuk membunuhku. Dengar baik-baik.
Orang-orang biasa memanggilku dengan sebutan singa liar padang karautan. Singa liar padang karautan. Ternyata namamu aneh juga, anak muda. Itu hanya julukanku saja, orang tua. Dan lebih dari itu, aku seorang prajurit dari Tumapel. Ternyata kau pun seorang prajurit. Bagus, bagus sekali. Aku senang tempatku didatangi oleh seorang prajurit dari Tumapel. Kau tahu siapa aku, prajurit? Selama pengembaraanku ke berbagai tempat, aku belum pernah bertemu denganmu. Kecuali hari ini. Jadi bagaimana mungkin aku mengetahui siapa kau? Baik, baiklah anak muda. Asal kau tahu, namaku Sabalangit. Sabalangit? Rasanya tidak ada yang aneh dari nama itu. Ternyata pengalamanmu hanya secengkal tanah saja, prajurit. Namaku di tanah Jawa ini bukan lagi hal yang asing, anak muda. Siapapun akan mengenalku. Sudahlah. Aku rasa aku tidak perlu banyak bicara lagi. Sekarang ku peringatkan, menyingkirlah sebelum pikiranku berubah. Menyingkir? Apakah kau tidak salah bicara, sehingga berani mengancamku dengan kata-kata demikian, Sabalangit? Aku pantang diusir seperti itu. Siapapun orangnya jika berhadapan denganku, maka jangan harap akan selamat dari maut. Punya kesombongan juga kau rupanya, singa liar. Apa yang kau andalkan? Aku tidak perlu sesumbar untuk menunjukkan apa yang harus kuandalkan. Jika kau memang berani berhadapan denganku, nanti pun kau akan melihatnya. Anak muda, Sabalangit bukan orang yang mudah diruntuhkan. Sekalipun kau mampu menghancurkan gunung, tetapi menghancurkan Sabalangit sama saja menghancurkan sebongkah baja. Kau tidak perlu ikut-ikutan sombong, Sabalangit. Daripada kau mengusirku pergi dari tempat ini, sebaiknya ikutlah denganku ke Tumapel. Kau harus bertanggung jawab atas perbuatan jahatmu. Cukup banyak kulihat gadis-gadis yang kau bunuh itu. Apa? Aku harus pergi ke Tumapel? Lakamu seperti mengajak seorang anak kecil saja. Berpikirlah lebih mapan. Siapa yang akan kau ajak ini? Sekali lagi aku sarankan, lebih baik kau kembali ke Tumapel daripada kau akan musnah di tempatku ini. Kurang ajar. Permainan apa itu, anak muda? Jangan cuma mempunyai kepandaian seperti itu. Kau ingin membawaku ke Tumapel. Itu peringatan untukmu, Sabalangit. Jika kau masih tidak mau mengikuti nasihatku, maka kau akan mengalami hal yang mengerikan, orang tua. Sudahlah. Kita masing-masing memang ingin bertahan. Daripada terus banyak bicara, sebaiknya rasakanlah ini. Sabalangit benar-benar geram. Terjangan dan pukulannya seolah-olah tidak memberi kesempatan pada Ken Arok untuk membalas. Berkali-kali dia hampir berhasil mendaratkan pukulannya, namun musuh yang menjadi lawannya rupanya bukanlah musuh sembarangan, sehingga hasilnya selalu saja menerjang ruangan kosong. Hayo, keluarkan seluruh ilmu simpananmu, Sabalangit. Selangkah pun aku tidak akan undur dari hadapanmu. Kau akan segera menyesal, anak muda. Karena sebentar lagi ilmumu akan kuhisap dan menjadi kekuatan di dalam tubuhku. Ayo, serang aku lagi, anak muda. Kau tidak perlu memikirkan bagaimana aku harus mengeluarkan seluruh kepandaianku. Yang perlu kau pikirkan, bagaimana caranya membunuhku. Ayo, anak muda, terjang aku terus. Ayo. Aku rasa sekarang sudah saatnya untuk kita saling mengadu kekuatan.
Rupanya kau sudah ingin cepat-cepat mengakhiri pertarungan ini, Sabalangit. Jangan salah terka. Yang akan berakhir dalam perkelahian ini justru nyawamu. Jangan mengumbar kesombongan dulu, anak muda. Buktikanlah sekarang kalau kau benar-benar seorang singa liar dari padang karautan. Hup! Baik, aku akan segera membuktikannya. Hup! Sambil menatap tajam ke arah Ki Sabalangit, Ken Arok mundur beberapa tindak untuk menerapkan ajiannya. Suasana jadi tegang. Masing-masing saling tatap, saling diam. Dan tak lama kemudian... Gila. Kekuatan apa yang dimiliki anak muda ini? Daya tahannya benar-benar hebat. Padahal kekuatannya sedang kuhisap. Tapi dia masih berdiri dengan tegarnya. Sepertinya ia sedang menghisap tenagaku. Baik, akan kulayani sampai sejauh mana ia kuat menghisap seluruh kekuatanku. Gila. Tubuhku terasa panas sekali. Rasanya aku tidak sanggup menghisap seluruh tenaganya. Ternyata kehebatan anak muda ini melebihi kehebatan anak muda yang berada di Kambang Ayun. Gila. Tubuhku rasanya tidak kuat menampung semua tenaganya. Ayo, kenapa tadi kan tenaga dalammu jadi mengendor, Sabalangit? Apakah kau tidak kuat menghisap seluruh tenagaku? Jangan banyak bicara, kau keparat. Gila. Aku tidak kuat lagi menahan kekuatannya. Aku harus menghindarkan diri dari tempat ini sebelum aku sendiri yang rugi. Aku harus mencari kesempatan untuk menghindar sambil membawa Pronohito. Ayo, Sabalangit. Bukankah kau ingin mengetahui sampai sejauh mana kehebatanku? Kenapa tenagamu semakin mengendur saja? Wajahmu pun kelihatan mulai pucat. Berarti kau mulai tidak kuat lagi menahan tenagaku. Inilah kesempatanku untuk meloloskan diri. Iya! Kurang ajar. Hei, kepala tua! Jangan lari kau! Ternyata keberanianmu hanya di mulut saja. Dengan geram, Ken Arok langsung melompat mengejar Ki Sabalangit. Namun ternyata orang tua yang dikejarnya telah lenyap di balik kegelapan malam. Sementara itu di tempat lain, Kameswara masih melangkah dengan cepat untuk mencari di mana persembunyian Ki Sabalangit. Di mana tempat persembunyian Ki Sabalangit itu? Padahal aku tadi jelas mendengar jeritan tangis gadis-gadis itu. Tidak jauh dari sini. Mungkin berada di sebelah sana. Ya, sebaiknya aku segera ke sana sebelum terlambat. Hei, ada apa di balik pepohonan itu? Aku seperti melihat bayangan yang berkelebat cepat ke arah sana. Apakah itu bayangan Ki Sabalangit? Sebaiknya aku lihat saja. Dengan hati berdebar, Kameswara segera melangkah ke arah rimpunnya pepohonan. Tapi baru saja beberapa tindak melangkah, tiba-tiba dari arah lain muncul sesosok bayangan lain yang hampir saja menerjang tubuhnya. Ken Arok! Kameswara, kau ada di sini. Kau sendiri kenapa tiba-tiba berada di tempat ini? Apa yang sedang kau lakukan? Aku sedang bertarung dengan seorang tokoh sesat bernama Ki Sabalangit. Ki Sabalangit? Di mana orang itu sekarang? Aku sendiri sedang mengejar orang itu untuk menyelamatkan beberapa wanita yang ditahannya. Sayang sekali. Orang itu telah menyelamatkan diri dari tanganku. Lalu bagaimana dengan gadis yang ditawannya? Terlambat. Gadis-gadis itu telah tewas untuk tumbal upacaranya. Aku sendiri tidak sempat menyelamatkan mereka. Kasihan sekali gadis-gadis malang itu. Ya, sungguh mengenaskan sekali nasibnya. Mereka tewas dalam keadaan yang mengerikan.
Di bagian dada gadis-gadis itu berlobang. Rupanya Kisah Balangit telah mengambil bagian hatinya. Benar-benar biadab manusia itu. Sayang aku terlambat. Kalau tidak, maka aku tidak akan membiarkan orang sesat itu hidup lama. Sekarang mau kemana lagi tujuanmu? Aku harus pergi ke sebuah desa Panawijen. Ada sesuatu yang harus kucari di sana. Kau sendiri akan kemana? Aku akan kembali ke Tumapel. Tumapel? Ada keperluan apa kau di Tumapel? Kameswara. Aku sekarang telah menjadi seorang prajurit di sana. Menjadi seorang prajurit? Kameswara tersentak kaget mendengar apa yang dikatakan Ken Arok. Dia benar-benar tidak menyangka kalau temannya sekarang telah menjadi seorang prajurit. Sambil menarik napas panjang, Kameswara kembali menatap temannya itu dalam-dalam. Kameswara tersentak kaget begitu mendengar suara pepohonan diterobos seseorang. Dengan hati berdebar, dia segera melangkah ke pepohonan itu. Namun baru saja beberapa tindak dia melangkah, tiba-tiba dari arah lain muncul bayangan lain yang hampir menerjangnya. Kameswara, kau ada di sini. Kau sendiri kenapa tiba-tiba berada di tempat ini? Apa yang sedang kau lakukan? Aku sedang bertarung dengan seorang tokoh sesat bernama Kisah Balangit. Kisah Balangit? Di mana orang itu sekarang? Aku sendiri sedang mengejarnya. Aku harus menyelamatkan beberapa orang wanita yang ditahannya. Sayang sekali. Orang itu telah menyelamatkan diri dari tanganku. Lalu bagaimana dengan gadis-gadis yang ditawannya? Terlambat. Mereka semua telah jadi tumbal upacaranya. Aku sendiri tidak sempat menyelamatkan mereka. Kasihan sekali gadis-gadis malang itu. Ya, sungguh mengenaskan sekali nasibnya. Mereka semua tewas dalam keadaan yang mengerikan. Di bagian dada gadis-gadis itu berlobang. Rupanya Kisah Balangit telah mengambil bagian hatinya. Benar-benar biadab manusia itu. Sayang aku terlambat. Kalau tidak, maka aku tidak akan membiarkan orang sesat itu hidup lama. Sekarang kemana lagi tujuanmu, Kameswara? Aku harus pergi ke desa Panawijen. Ada sesuatu yang harus kucari di sana. Kau sendiri akan kemana? Aku akan kembali ke Tumapel. Ke Tumapel? Ada keperluan apa kau di Tumapel? Kameswara, aku sekarang telah menjadi seorang prajurit. Menjadi seorang prajurit? Apakah aku tidak salah dengar? Apakah aneh kalau tiba-tiba aku menjadi seorang prajurit? Tidak. Aku hanya tidak habis berpikir. Kenapa seorang singa liar padang karautan bisa menjadi seorang prajurit? Bagiku itu hal yang sangat mudah untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan, Kameswara. Apakah ada sesuatu yang kau tuju, sehingga kau menjadi seorang prajurit? Setiap manusia melangkah, sudah pasti mempunyai tujuan. Begitu juga denganku. Menjadi prajurit adalah langkah awalku untuk mencapai cita-cita. Sudahlah, Kameswara. Aku tidak bisa menceritakan apa tujuanku yang sebenarnya. Lalu dari siapa kau bisa menjadi seorang prajurit? Seorang Brahmana mengantarkan aku menghadap seorang Akuwu. Kemudian, atas pertimbangan dan ujian yang berat, akhirnya aku dipercaya menjadi prajurit. Dan pangkat yang kusandang yaitu Wira Tamtama. Wira Tamtama? Cukup tinggi juga pangkat yang kau sandang, Ken Arok. Iya, pangkat yang kusandang itu kudapatkan dari orang yang mengujiku. Dia tidak sanggup menjatuhkan aku, tapi justru akulah yang telah menjatuhkannya. Mudah-mudahan saja cita-citamu tercapai, Ken Arok. Ya, sedikitnya aku senang dapat melihatmu dengan penampilan yang lain. Terima kasih, Kameswara. Aku pun bersyukur dapat bertemu lagi denganmu, karena ada sesuatu yang harus kubicarakan. Mengenai apa, Ken Arok? Rupanya kau telah melupakan apa yang pernah kupesankan padamu. Apakah kau masih ingat dengan benda yang akan jatuh? Yang pernah aku katakan dulu? Iya. Aku sampai melupakannya. Itulah yang aku sesalkan. Kau mulai melupakan apa yang pernah aku pesankan. Benda yang akan jatuh dari langit itu sebentar lagi akan segera terbukti. Dan itu akan menjadi sebuah malapetaka yang besar. Tapi kenapa kau masih berada di sini? Tidak ada sedikit pun kecemasan yang terlintas di wajahmu untuk melihat benda itu. Maafkan aku, Ken Arok. Mumpung belum terlambat, sebaiknya sekarang pergilah ke tempat seperti yang pernah kukatakan. Benda itu akan segera jatuh di sana. Dan tenagamu sendiri sangat dibutuhkan di tempat itu. Iya, aku akan segera ke sana. Tapi ada sesuatu yang harus kukerjakan dulu, Ken Arok. Seorang Brahmana yang tewas di tangan muridnya Kisah Balangit menyuruhku datang ke desa Panawijen.
Aku sendiri tidak tahu ada apa di desa itu. Tetapi menurut Brahmana itu, di desa Panawijen ada sesuatu yang berhubungan denganku. Dan dia mengatakan sebuah mimpi akan menjadi kenyataan. Setelah aku pergi ke desa Panawijen, barulah aku akan segera ke tempat yang kau maksudkan. Terserah kaulah. Yang jelas kau harus datang ke tempat itu. Aku rasa sampai di sini dulu Kameswara. Aku harus segera kembali ke Tumapel. Tugas yang kulakukan ini harus kulaporkan pada atasanku. Oh, jadi kau kemari sebenarnya mengemban sebuah tugas? Aku memang sedang mengemban sebuah tugas untuk menangkap Kisah Balangit. Nah, selamat tinggal Kameswara. Malam terus berlari, rembulan tua tak lagi memancarkan cahayanya. Perlahan sang Ratu Malam itu terbenam di langit barat. Dan tak lama kemudian, fajar pagi tersembul di atas punggung bukit. Ratri, apalagi yang kau lamunkan? Ken Dedes, entahlah apa yang sedang aku pikirkan. Aku bingung menghadapi diriku sendiri. Jangan terlalu kau paksakan untuk berpikir keras. Kau harus tenang. Masih banyak waktu yang bisa kau pergunakan untuk mengembalikan ingatanmu. Iya, Ken Dedes. Tapi tadi entah kenapa tiba-tiba saja terlintas bayangan gugusan gunung di benakku. Aku sendiri tidak tahu di mana letak gunung itu berada. Oh, benarkah Ratri Hening? Benar, Ken Dedes. Tapi hanya itu yang terlintas di dalam benakku. Ya, sudahlah. Kau jangan terlalu memaksakan diri. Tapi aku penasaran, Ken Dedes. Kalau kau tidak keberatan, aku ingin meminjam kudamu untuk berjalan-jalan ke sebuah tempat. Aku butuh tempat yang sunyi untuk mengendalikan ingatanku. Tapi kau jangan terlalu jauh meninggalkan pondok ini, Ratri. Aku khawatir terjadi apa-apa terhadapmu. Kau tidak perlu khawatir. Aku bisa menjaga diri. Baiklah, kalau memang itu maumu. Aku pergi sebentar, Ken Dedes. Iya. Hati-hatilah, Ratri Hening. Kasihan sekali Ratri Hening. Ia sekarang benar-benar berada dalam sebuah belenggu yang menyiksa. Entah sampai kapan ia akan mengalami hal itu. Ya, aku berharap suatu saat ingatannya akan pulih kembali. Sang Yang Agung, berikanlah jalan terang untuknya. Dia seorang gadis yang baik. Inikah desa Panawijen itu? Ya, mudah-mudahan saja benar. Sejak semalam aku penasaran membayangkan kata-kata Brahmana itu. Di desa ini ada seorang kekasih para dewa menungguku. Siapa kekasih para dewa itu? Yang aku tahu selama ini cuma Ken Arok. Lalu yang satunya lagi siapa? Astaga, kenapa aku bodoh? Aku rasa kekasih para dewa itu adalah titisan istri Rakai Kumbayoni. Oh, benarkah aku akan bertemu dengan wanita itu? Kalau memang benar, artinya sesuatu yang tidak kuduga ternyata akan menjadi kenyataan. Oh, Maharani Sri Sanjaya Warsa. Dia memang akan menitis pada seorang wanita yang membawa pertanda kekasih para dewa. Sebaiknya sekarang aku terus saja melangkah. Hei, itu ada sebuah pondok. Sebaiknya ku dekati saja. Oh, seorang wanita cantik. Luar biasa sekali kecantikannya. Di desa yang sunyi seperti ini, ada seorang wanita cantik. Aneh sekali. Aku seperti pernah mengenal wanita itu.
Maaf, bolehkah aku bertanya? Barangkali aku mengganggu ketenanganmu. Ken Dedes yang memang sejak tadi melamun, ditegur oleh seorang laki-laki gagah, tiba-tiba saja terkejut. Dia tak segera menjawab sapaan Kamaswara. Ken Dedes hanya menatap penuh heran. Dia seolah-olah pernah melihat laki-laki yang berada di hadapannya. Kau... Ada apa, Nona? Apakah aku telah mengganggu ketenanganmu? Tidak. Benarkah ini bukan sebuah mimpi? Mimpi? Nona tidak bermimpi. Ada apa sebenarnya? Kau pemuda yang pernah hadir di dalam mimpiku. Apa maksud Nona? Bukankah kau yang berada di balik air terjun itu? Kamaswara semakin terkejut ketika Ken Dedes berkata demikian. Dia sendiri seolah-olah merasa berada di alam sebuah mimpi. Mulut Kamaswara seakan-akan menjadi keluh, kecuali hanya tatapannya saja yang tidak lepas-lepasnya memandang Ken Dedes. Ayah, kemari ayah. Ada apa, Ken Dedes? Perhatikanlah baik-baik orang ini, ayah. Dialah orang yang saya maksudkan. Ayah tidak mengerti apa maksudmu, Ken Dedes. Dialah orang yang selalu hadir dalam mimpi Ken Dedes. Benarkah? Saya tidak dusta, ayah. Iya. Anak muda, selamat datang di pondokku. Maafkanlah atas sikap anakku tadi. Tidak apa-apa, Paman. Kalau boleh saya tahu, apakah ini desa Panawijan? Benar, ini desa Panawijan. Syukurlah. Kalau begitu, saya tidak melangkah pada tempat yang salah. Saya datang ke desa ini atas petunjuk seorang Brahmana. Dia bernama Brahmana Brahmacari. Kakang Brahmacari. Lalu di mana Brahmana itu sekarang, anak muda? Brahmana yang baik itu telah tewas, Paman. Apakah Paman mempunyai hubungan yang kuat dengannya? Iya, dia memang masih bersaudara denganku. Kakang Brahmacari, semoga kau diterima oleh Sang Hyang Agung atas segala kebaikan-kebaikanmu. Anak muda, sekarang di mana jasad saudaraku itu? Beliau sudah saya kebumikan, Paman. Siapa orang yang telah membunuhnya? Pronohito, murid tunggalnya Ki Sabalangit. Sungguh tidak punya perkemanusiaan sekali manusia itu. Anak muda, siapa namamu? Nama saya Kamaswara, Paman. Kamaswara. Ken Dedes, ajaklah Kamaswara bicara di dalam. Aku rasa suasananya akan lebih tenang kalau kita bicara di dalam. Ayo. Mari, Kakang. Kita bicara di dalam. Iya, mari. Jadi, nama Kakang adalah Kamaswara. Tapi, dalam mimpiku, Kakang bernama Mahesa Suci. Kamaswara adalah namaku. Sedang Mahesa Suci adalah nama pemberian pemilik dari air suci itu. Duh, bagaimana kau tahu bahwa itu adalah nama Kamaswara? Saya mengenal nama itu dari mimpi saya, Ayah. Semua yang saya alami dalam tidur saya benar-benar telah menjadi kenyataan. Maaf, Paman. Sebenarnya apa yang dialami Ken Dedes bukanlah hanya sebuah mimpi. Tapi apa yang dialaminya benar-benar terjadi. Semua yang dialami Ken Dedes sama seperti apa yang saya alami sebenarnya. Makanya kami bisa saling bertemu. Rupanya kalian berdua telah mendapat anugerah dari Hyang Maha Agung. Ucapkanlah rasa syukur yang tak terhingga padanya. Ya, ini memang sebuah anugerah yang tidak terhingga. Ternyata apa yang kuinginkan sekarang telah menjadi kenyataan. Mungkin pertemuan ini adalah awal dari langkahku selanjutnya. Yang artinya aku harus melupakan kenanganku ketika bersama Pinaka Swasti Ratu.
Dia memang tak lebih dari seorang kakak yang harus kuhormati. Kakang, kenapa kau diam? Apakah ada sesuatu yang kau pikirkan? Tidak, Kendedes. Aku hanya membayangkan rasa syukur yang tidak terhingga ini. Ternyata pertemuan yang kuharapkan ini telah menjadi kenyataan. Itu Ratri Hening, Ayah. Dari mana dia, Kendedes? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.